bekerja menurut prinsip tertentu. Salah satu prinsip utama pekerjaan Tuhan adalah perlunya doa manusia. Dia ingin manusia bekerja sama dengan Dia di dalam doa. Ada seorang Kristen yang berpengalaman dalam doa mengatakan bahwa semua pekerjaan rohani terdiri dari 4 langkah. Di langkah pertama ada kehendak Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kemudian langkah kedua dia mengungkapkan kehendaknya kepada anak-anaknya melalui Roh. Di langkah ketiga, anak-anak Tuhan mengembalikan kehendak Tuhan kepadanya melalui doa. Dan Tuhan akan menggenapkan pekerjaannya di langkah keempat. Doa adalah gema dari kehendak Tuhan. Bila hati kita selaras dengan hati Tuhan, secara spontan kita akan menyuarakan kehendak Tuhan. Bila kita hanya berdoa untuk keinginan dan rencana kita, hal itu tidak memiliki nilai rohani. Hanya doa-doa yang merupakan inisiatif Tuhan, yang menggemakan apa yang dikehendaki Tuhan, merupakan doa yang memiliki nilai rohani. Tuhan menunggu manusia untuk setuju dengannya sebelum Dia akan menggenapkan sesuatu. Ini adalah sebuah prinsip besar dalam pekerjaan Tuhan. Yehezkiel pasal 36 ayat 37 menuliskan, "Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan, supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia." Tuhan berkata bahwa kehendaknya adalah untuk membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Tuhan pasti akan menggenapkan kehendaknya, tetapi Tuhan harus menunggu orang Israel untuk meminta kepadanya. Tuhan berkehendak untuk melakukan sesuatu, tetapi Dia hanya akan melakukan setelah manusia memberi persetujuan. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Perkara rohani adalah perkara yang diprakarsai oleh Tuhan, dan anak-anaknya menyetujui. Pekerjaan Tuhan menuntut orang Israel untuk meminta. Suatu hari ketika orang-orang Israel benar-benar meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menggenapkan bagi mereka. Tuhan mungkin berinisiatif untuk suatu perkara, tetapi Dia tidak akan menggenapkannya sampai kita berdoa. Sejak adanya gereja, Tuhan tidak menggenapkan satu hal pun tanpa doa anak-anaknya. Tuhan ingin melaksanakan kehendaknya melalui doa anak-anaknya. Contoh yang lain ada pada Yesaya 62 ayat 6-7. "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan Yerusalem, dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi." Tuhan berkehendak agar Yerusalem menjadi masyhur di bumi. Tuhan melakukannya dengan menempatkan pengintai-pengintai di tembok-tembok Yerusalem untuk mengingatkannya. Pengintai-pengintai itu tidak seharusnya tinggal tenang, dan mereka tidak boleh membiarkan Tuhan tinggal tenang. Tuhan mau agar mereka berdoa tanpa henti sampai kehendak Tuhan tercapai. Kita harus berdoa sampai Dia menjawab dan menggenapkan pekerjaannya. Dengan kata lain, tergenapnya kehendak Tuhan tergantung pada doa manusia. Tuhan sedang menunggu kita berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki ditentukan oleh Tuhan sendiri. Hal itu tidak ditentukan oleh kita. Namun penggenapan kehendaknya tergantung pada doa kita. Kehendak Tuhan itu seperti lokomotif, dan doa kita seperti rel kereta api. Tenaga lokomotif itu sangat besar, namun hanya dapat berjalan di atas rel.
Semua doa yang penuh arti adalah doa yang membuka jalan bagi kehendak Tuhan. Bila kita tidak mengambil tanggung jawab doa, kita akan menghambat tergenapnya kehendak Tuhan. Untuk melakukan sesuatu, Tuhan harus menempatkan kehendaknya ke dalam kita melalui Roh Kudus. Dia hanya menggenapkan sesuatu setelah kita menggemakannya di dalam roh kita. Tuhan menginginkan kerja sama manusia. Dia ingin agar kehendak kita bersatu dengan kehendaknya. Langkah pertama dalam melakukan kehendak Tuhan adalah dengan mendoakan kehendak Tuhan. Di sini kita melihat bahwa doa adalah sebuah pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari pekerjaan ini. Oleh karena itu, doa-doa yang berasal dari diri kita sendiri adalah doa-doa yang sia-sia. Dan doa yang seturut kehendak Tuhan akan berasal dari Tuhan. Dia menyatakan kehendaknya kepada kita melalui Roh Kudus. Dan kita mengembalikan kepada Tuhan dengan pikiran yang sejalan dengan pikiran Tuhan melalui doa-doa kita. Doa yang berkenan di hati Tuhan memiliki kehendak Tuhan sebagai titik awal. Tuhan memerlukan kita menjadi saluran untuk melakukan kehendaknya. Dan bila kita tidak bekerja sama dengan Tuhan, pekerjaannya akan terhambat karena kita. Kita tidak bisa meminta Tuhan untuk melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Dan kita tidak bisa meminta Tuhan untuk mengubah kehendaknya. Sebaliknya, kita menyatakan kehendak Tuhan di dalam doa. Bila kita berpikir bahwa permohonan kita yang sungguh-sungguh dapat membuat Tuhan mengubah kehendaknya, kita membuang-buang energi dan upaya kita tidak akan berhasil. Bila Tuhan tidak mau melakukan sesuatu, tidak ada orang yang dapat memaksanya. Yang dapat kita lakukan adalah berdoa agar Tuhan menggenapkan kehendaknya. Tuhan akan menggenapkan pekerjaannya melalui kesatuan kita dengannya. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta telah dinubuatkan sejak zaman Yoel. Namun para murid harus berdoa sebelum Roh Kudus turun atas mereka. Sekalipun Tuhan sudah menetapkan, tetap harus ada orang yang berdoa sebelum hal itu digenapi. Sekalipun Tuhan dapat melakukan segala sesuatunya sendiri, Dia mau agar manusia berdoa sebelum Dia melakukan sesuatu. Kita telah kehilangan banyak berkat rohani karena kita tidak mengungkapkan kehendak Tuhan dalam doa-doa kita. Betapa indahnya bila kita dapat terlibat dalam pekerjaan doa. Tuhan sedang menunggu manusia untuk bekerja sama dengan Dia, sehingga Dia dapat menggenapkan rencananya. Ada banyak perkara rohani yang harus digenapkan, tetapi Tuhan sedang menunggu anak-anaknya untuk merespon. Kita harus merespon Tuhan dengan setuju untuk bekerja sama dengannya. Dia sedang menunggu untuk memberkati kita. Sekarang apakah kita akan meminta atau tidak? Mereka yang tidak mengenal Tuhan akan berkata, bila Tuhan ingin melakukan sesuatu, Dia dapat melakukan semuanya sendiri. Mengapa kita perlu berdoa untuk hal itu? Kita harus ingat bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Tuhan tidak akan bekerja bertentangan dengan kehendaknya, tetapi Dia juga tidak akan mengambil alih kehendak manusia. Bila manusia tidak berdoa untuk kehendak Tuhan, Tuhan akan menunggu. Tuhan itu maha kuasa, tetapi kita harus membuka jalan baginya. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa, agar semakin banyak jalan terbuka bagi kehendaknya. Bagaimana seharusnya kita membuka jalan untuk kehendak Tuhan? Efesus pasal 6 ayat 18 menuliskan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa kita harus dengan segala cara dan setiap saat.
Banyak doa kita yang terlalu longgar, ceroboh, dan banyak celah. Inilah mengapa iblis menemukan banyak kesempatan untuk menyelinap masuk. Bila kita berdoa dengan baik dan hati-hati, dan kita menutup segala sesuatu dengan doa, iblis tidak akan dapat berbuat apa-apa. Misalkan ada seorang saudara yang akan mengabarkan Injil di tempat yang jauh. Kita harus mendoakan agar kehendak Tuhan dapat digenapi di dalam dia. Bila kita hanya berdoa beberapa patah kata, hanya meminta Tuhan memberkati, melindungi, dan mencukupi kebutuhannya, jaring doa ini terlalu longgar. Bila kita ingin berdoa untuk seseorang, kita perlu memasang jaring doa dengan sungguh-sungguh untuk orang itu, sehingga iblis tidak dapat menyelinap masuk dari arah manapun. Kita harus mulai dari saat dia meninggalkan rumahnya. Kita harus berdoa untuk kesehatannya, barang-barang bawaannya, transportasinya. Kita harus berdoa untuk perjalanannya, istirahatnya selama dalam perjalanan, orang-orang yang ditemui di dalam perjalanan. Kita juga harus berdoa untuk segala sesuatu yang dia temui saat sampai di tujuan, untuk rumah yang akan ditinggali nantinya. Kita harus berdoa untuk tetangga dan hal-hal yang ia perlukan di sana. Kita harus berdoa untuk waktu pekerjaannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Setelah kita berdoa secara menyeluruh, iblis akan sulit menemukan celah untuk menyerangnya. Orang yang malas, ceroboh, dan longgar tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan doa. Setelah dengan sungguh-sungguh berdoa untuk semua aspek dari satu hal, kita sering menemukan bahwa hal itu akhirnya digenapi. Tetapi iblis itu penuh dengan tipu daya, dan kita tidak dapat mengantisipasi semua skema tipuannya. Mustahil kita dapat mendoakan hal itu satu persatu. Dalam hal ini kita hanya bisa berdoa agar Tuhan menangani segala sesuatu yang dari iblis dengan darah-Nya yang mulia. Kita harus menyadari bahwa darah adalah jawaban dari semua pekerjaan iblis. Doa seperti itu adalah cara terbaik untuk menghadapi iblis. Setiap kita berdoa, kita harus melihat 3 perkara. Pertama, kita harus melihat kepada siapa kita berdoa. Kedua, kita harus melihat untuk siapa kita berdoa. Ketiga, kita pun harus melihat siapa yang kita lawan. Kita sering melupakan adanya musuh di luar sana yang siap merusak kita. Doa kita adalah kepada Tuhan untuk manusia dan untuk melawan iblis. Bila kita menangani aspek ini dengan baik, Tuhan akan bekerja untuk kita. Sering kita tidak punya niat untuk berdoa, namun ada sesuatu yang mendorong kita dari dalam untuk berdoa. Ini berarti bahwa beberapa perkara kehendak Tuhan sedang menunggu kita berdoa. Bila kita tidak berdoa, kita akan merasa seperti tersumbat, dan kita akan merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal. Bila kita terus menolak untuk berdoa, semangat dan perasaan doa kita akan menjadi tumpul, dan kita tidak dapat dengan mudah menemukan perasaan yang sama lagi nantinya. Bila kita kehilangan semua perasaan untuk berdoa, kita mungkin ada di dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kita telah kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan tidak lagi dapat memakai kita untuk pekerjaannya. Kita harus sangat berhati-hati dengan perasaan yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Setiap kali kita memiliki beban untuk berdoa, kita harus segera bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku doakan? Apa yang ingin Engkau lakukan sekarang? Bila kita mendoakan satu beban ini secara menyeluruh, Tuhan akan mempercayakan kepada kita beban-beban berikutnya. Bila kita belum terlepas dari beban yang pertama, kita tidak akan menerima beban berikutnya. Kita perlu memohon kepada Tuhan untuk menjadikan kita orang yang setia berdoa.
Begitu ada beban, kita harus segera melepaskannya. Kita harus mengungkapkannya di dalam doa. Bila beban itu terlalu berat dan kita tidak dapat melepaskannya melalui doa saja, disitulah kita perlu berpuasa. Segala sesuatu yang tidak dapat dilepaskan melalui doa hanya dapat ditangani dengan berpuasa. Puasa dapat melepaskan beban doa dengan cepat. Hal itu dapat membantu kita untuk melepaskan beban terberat kita. Bila kita terus melibatkan diri dalam pekerjaan doa, kita akan menjadi saluran yang mengalir untuk kehendak Tuhan. Dia akan datang kepada kita setiap kali Dia memiliki sesuatu yang Dia mau kita doakan. Kehendak Tuhan selalu mencari jalan keluar. Selamanya Tuhan akan mencari manusia untuk menjadi juru bicara bagi kehendak-Nya. Bila banyak orang dibangkitkan untuk berdoa bagi kehendak Tuhan, Tuhan akan menggenapkan banyak hal melalui doa-doa mereka. Tuhan memberkati.